Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Sobat Kristiani yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, merdeka tetapi tidak bebas. Inilah yang menjadi topik kita untuk hari ini. Dan dalam nats firman Tuhan ini disinggung tentang hukum Taurat. Hukum Taurat tentu setiap minggu kita mendengarkannya di ibadah kita. Liturgis memperdengarkan hukum Taurat sebagai cerminan hidup kita. Kemudian disinggung juga dalam firman ini dibenarkan oleh iman atau kepercayaan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Apakah kedua hal ini bertentangan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Sekilas kita membaca nats ini, mungkin kita menafsir dan membuat kesimpulan berarti salah melakukan hukum Taurat. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah jika kita mengedepankan hukum Taurat, maka disitulah letak kesalahannya. Sebab firman ini menekankan bahwa melalui iman kita beroleh keselamatan. Ternyata ada orang, terlebih pada zaman Galatia ini, di surat ini, yang lebih mengedepankan hukum Taurat daripada keselamatan dalam salib Kristus. Artinya dalam nats ini mereka meyakini bahwa dengan melakukan hukum Taurat, dengan usaha mereka akan beroleh keselamatan. Tidak terlepas pada zaman ini, dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik, kita menuruti hukum Tuhan, kita memberikan persembahan kita, dan kita selalu taat beribadah di hari Minggu, maka kita akan beroleh keselamatan. Perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sobat Kristiani, menerima anugerah Tuhan berarti kita mengakui bahwa kita tidak berdaya. Usaha apapun yang dilakukan untuk menerima keselamatan itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu dalam nats ini sangat jelas Paulus menekankan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan lagi karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kita melakukan hal-hal yang baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang benar, tidak. Artinya posisi dalam hal keselamatan adalah anugerah Allah. Inilah yang menjadi poin utamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tidak sedang kompromi dengan Allah.
Artinya, ketika aku baik, maka Allah akan memberikan keselamatannya kepadaku. Ketika kamu benar, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka kamu akan diselamatkan oleh Allah. Tidak, karena segala usaha apapun yang kita lakukan, itu semua adalah sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita renungkan dengan sangat mendalam bahwa ternyata ketika Tuhan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita, mari kita terima keselamatan itu. Dan ketika kita menerima keselamatan itu, maka kita harus membuahkan iman kita. Iman kita harus berbuah. Artinya melalui apa? Melalui perbuatan baik, melalui tingkah laku yang benar, melalui melakukan hukum Tuhan. Oleh karena itu, posisi hukum Taurat, posisi perbuatan-perbuatan baik tidaklah yang paling depan. Tetapi sebagai rasa ungkapan syukur kita akan keselamatan Allah, maka kita harus berbuat baik, kita harus berbuat benar, kita harus menaati hukum-hukum Tuhan. Inilah poin utamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam nats ini juga ditekankan tentang bahwa ketika kita dimerdekakan oleh Allah, maka kita tidak memiliki kebebasan atau sesuka hati untuk melakukan dosa. Ketika kita sudah merdeka, maka kendali kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita adalah hamba. Jika kita bayangkan hamba seperti seorang pembantu di mana hidupnya bergantung penuh hanya kepada majikan atau tuannya. Sama seperti kita. Kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Kita hamba Tuhan yang hidup kita bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari selamat menikmati anugerah Tuhan. Kita terima anugerah Tuhan itu. Melalui iman kita percaya bahwa keselamatan ada di tangan kita, dan kita harus berbuah melalui perbuatan baik, melalui tingkah laku yang benar, melalui taat setia kepada Allah. Inilah yang menjadi pegangan hidup kita. Amin.